Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadi dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini di tanggal 28 Ramadan 1443 Hijriah, saya kembali hadir di kanal YouTube TVNU, yang mana pada kesempatan hari ini saya masih bersama Ustadz Nur Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid yang sangat megah ini ya, Masjid Nahdlatul Muttaqin. Jadi masjid yang ada di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Nah, lagi-lagi saya akan membawa satu pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada beliau. Ini insya Allah pertanyaannya masih seputar Idul Fitri ya. Masih seputar Idul Fitri. Kalau kemarin kita berbicara tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang afdol itu di masjid ataukah di lapangan. Nah, beliau kemarin sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Hari ini saya akan bertanya kepada beliau mengenai satu pertanyaan dari teman saya yang ada di luar negeri nih Gus. Kan sekarang kita sudah tidak terbatas ruang dan waktu nggih. Jadi ada teman yang di luar negeri sana bertanya ke saya. Pertanyaannya adalah, teman saya ini berada di luar negeri, yang mana dia berdomisili di tempat yang mayoritas itu di sana non muslim Mekatan. Nah, ketika sholat Idul Fitri dia susah mencari masjid atau mencari tempat yang bisa diikuti untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertanyaannya adalah, apakah boleh teman saya ini sholat Idul Fitri sendiri tanpa tausiah atau tanpa khutbah? Tanpa khutbah. Terima kasih Mas Hanif atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang real ya, terjadi. Real terjadi memang. Bukan pertanyaan mengada-ada. Nah, biar tidak bingung lah orang-orang ketika mengalami satu hal seperti ini. Jadi antara sholat Idul Fitri dengan khutbah itu bukanlah satu paket yang harus dilakukan supaya kita dapat kesunahan. Jadi misalkan kalau ada seseorang yang sholat di rumah bersama keluarga, tidak di masjid, tanpa pelaksanaan khutbah, itu sudah dapat kesunahan. Atau bahkan ada orang yang sholat sendirian. Sholat Idul Fitri sendirian. Sendirian tanpa khutbah. Khutbah siapa yang mendengarkan? Misalkan dia hanya sholat Idul Fitri tanpa khutbah, maka itu juga dia sudah dapat kesunahan. Tentu yang afdol adalah sholat Idul Fitri dilakukan bersama jamaah. Kemudian karena itu akan menumbuhkan rasa ukhuwah, kekompakan, kerukunan ya. Kemudian juga antar satu tetangga dengan tetangga yang lain itu bisa saling kenal, bisa saling menyapa. Itu kan ada hikmah-hikmah tersendiri. Tetapi seandainya dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah bersama keluarga, karena ada wabah apa ya, termasuk corona, nanti varian Z, varian triple Z atau varian apa lagi nanti yang variannya ada, misalkan sangat banyak sekali. Tetangganya banyak yang mati, misalkan kalau keluar rumah misalkan sangat riskan sekali. Sangat riskan. Lalu dilakukanlah sholat Idul Fitri berjamaah bersama keluarga di rumah. Atau kalau yang jomblo seperti sampean, waduh, nggak ada keluarga di rumah, sholat sendirian, sholat munfarid, itu sudah sudah dapat kesunahan. Jadi nggak perlu khutbah, dijawab sendiri kan? Nah, ini ada dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, misalkan fayusannu ba'da sholatil Aidi khutbatani ala mimbar. Disunnahkan setelah pelaksanaan sholat Id, disunnahkan. Apa kata para ulama? Disunnahkan. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tanpa khutbah, pelaksanaan sholat Jumat tanpa khutbah tidak sah. Tidak sah. Ya. Tapi satu kalau paket yang tidak bisa dipisah. Bukan satu paket. Belum. Iya, betul. Apa kata para ulama? Disunnahkan setelah sholat Id dua khutbah, khutbatani ala mimbarin, di atas mimbar. Wa idza sha'idal mimbara, jika seorang khatib itu sudah naik mimbar, aqbala 'alan nasi, maka dia menghadap ke manusia, wasallama 'alaihim, dia membaca salam kepada mereka, waraddu 'alaihi, dan mereka menjawab salamnya. Kama sabaqa fil Jum'ati, sebagaimana hal itu sudah dibahas dalam bab sholat Jumat. Tsumma yakhtubu,
kemudian dia khutbah ka khutbatai al-jum'ah, seperti dua khutbah Jumat, fil arkani was sifati, baik dalam rukun-rukunnya maupun dalam sifat-sifatnya. Illa annahu la yushtaratu al-qiyamu fihima, ini juga ilmu baru bagi kita. Tetapi tidak disyaratkan berdiri. Jadi khatib yang menyampaikan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak disyaratkan berdiri. Seandainya dia duduk, mampu berdiri tapi duduk, boleh. Tetap dapat kesunahan. Tidak harus berdiri. Betul. Tapi kalau sholat Jumat kan harus berdiri. Kalau mampu berdiri tidak berdiri nanti tidak sah. Leres. Kemudian dalam Al-Majmu' juga saya singkat aja ini. Ini banyak ini ya. Ternyata saya cari-cari di kitab-kitab para ulama ini banyak sekali. Langsung saja ke ini, Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Al-Imam An-Nawawi mengatakan walau turikatil khutbatu lam tabtul as-shalah. Ini terkait dengan sholat Id ya. Jika khutbah ditinggalkan maka sholatnya tidak batal. Artinya tetap dapat kesunahan. Kemudian di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa innahu law tarakaha, sesungguhnya seseorang apabila dia meninggalkan khutbah, sahhat salatuhu, maka sholat Idnya itu sah. Fa idza qulna bil madhhabi, maka kita mengatakan berdasarkan pendapat ini, fasallahal munfaridu, ada satu orang yang sholat Id secara munfarid, ya, jomblo sendirian. Lam yakhtub 'alal madhhabis sahihil masyhur, maka dia tidak perlu khutbah. Berdasarkan pendapat yang masyhur, sahih, masyhur, wa bihi qat'al jumhur, dan berdasarkan pendapat itu para jumhur ulama berpedoman. Jadi saya kira sangat jelas, dan ini bukan satu hal yang bukan satu pertanyaan yang mengada-ada. Ini pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan oleh masyarakat kepada para ulama jauh-jauh hari sebelum masa kita. Jawabannya sudah sangat jelas, sangat berserakan. Saking banyaknya. Ada berbagai macam perbedaan pendapat ngonten nggih. Enggak, maksudnya jawaban atas hal itu sudah banyak kita temukan di kitab-kitab para ulama. Ini tadi saya ringkas supaya tidak terlalu panjang. Laras. Jawaban yang sangat luar biasa, Gus Nur Rahmat. Dan makaten memang untuk sholat Id sendirian tanpa khutbah ini saya sendiri pernah mendengar salah satu penceramah itu memang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan seperti ini, kalau kamu sudah sholat Idul Fitri kemudian kamu tidak mengikuti khutbahnya maka hilang sebagian dari pahalamu. Makaten, benar apa tidak nih Gus? Ya, pahalanya jelas berkurang ya? Tapi tidak mengurangi kesahan gitu. Iya, tetap sah dan tetap dapat kesunahan. Nah, ini ada lagi ya, ini mungkin penting untuk saya baca ini. Salah satu ibarah dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga. Qal fa in bada'a bil khutbati qabla shalah. Khutbah salat Idul Fitri itu sebelum atau sesudah salat? Nah, sebelum atau sesudah salat. Biasanya sesudah kebanyakan. Sesudah ya? Saya. Nggih. Bukan sebelum ya? Mboten. Yakin? Sesudah. Nggih. Salat Idul Fitri kalau di tempat saya khutbahnya setelah. Di mana-mana ya begitu. Ini saya sudah, waduh, ini salah ini. Enggak, sama. Nah, seandainya ada orang yang menyampaikan khutbah atau dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu khutbah dulu baru sholat Id, hukumnya bagaimana? Lah, nggih, khutbah dulu baru sholat Id gitu nggih. Ro'a itu Imam An-Nawawi mengatakan ro'a itu an yu'idul khutbah ba'da shalah. Ro'a itu aku berpendapat, kata Imam An-Nawawi, aku berpendapat dia sebaiknya mengulang khutbah setelah sholat. Oh, sebaiknya diulangi. Sebaiknya diulangi. Fa illam yaf'al, tapi jika dia tidak melakukan khutbah setelah sholat, artinya dia tidak mengulang khutbah, lam yakun alaihi i'adatus shalah. Dia tidak harus mengulang sholat. Dia tidak harus mengulang sholat. Harus mengulang sholatnya, nggih. Iya. Nah, ini kemudian wa huwa dhahirun bla 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 panjang, wa huwa dhahirun fi annal khutbata ghairu mahsubah. Walihadza qala kama law shalla wa lam yakhtub. Walihadza qala kama law shalla wa lam yakhtub. Jadi ini jelas bahwa khutbah itu tidak dianggap. Artinya bukan syarat sahnya sholat Idul Fitri, bukan syarat sahnya, bukan satu paket yang harus dilakukan.
supaya sholat Idul Fitrinya sah. Ini hanya apa ya, sunnah saja. Sunnah itu artinya akan semakin banyak pahala yang didapatkan. Tetapi tidak menghilangkan kesunahan sholat Idul Fitri. Berarti sebenarnya tanpa khutbah pun tidak masalah, ketika kita laksanakan berjamaah bersama-sama. Sama. Misalkan ada satu kondisi, kita kan tidak pernah tahu. Misalkan baru mau mengadakan sholat Idul Fitri, ternyata di dekat lokasi sholat Idul Fitri itu ada orang yang meninggal dunia. Maka kita kan juga harus segera menguburkan, katakanlah. Berarti sholat Idul Fitrinya kita putuskan tidak pakai khutbah. Boleh. Misalkan seperti itu, tidak apa-apa. Boleh, ya tidak apa-apa. Tetap dapat kesunahan daripada sholat Idul Fitri. Terima kasih Gus. Sami-sami. Insya Allah ini menjawab pertanyaan dari pecinta TVNU pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan insya Allah besok adalah hari terakhir saya bersama beliau. Jadi besok akan ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kembali. Maka dari itu terus saksikan Sowan Kiai, Sopo sing sambang, insya Allah bakal sambung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.